Malam itu hujan turun seperti dicurahkan dari langit, deras, gelap dan penuh suara gemuruh yang memantul di dinding rumah kontrakan kecilku. Namaku Raka, umur 25, baru saja kehilangan ayah 3 minggu lalu karena serangan jantung mendadak. Kami tidak terlalu dekat di akhir hidupnya. Beliau tinggal sendirian di rumah tua warisan kakek, rumah yang selalu membuatku merasa diawasi. Satu-satunya barang yang kubawa dari rumah itu adalah ponsel ayah. Ponsel lama, layar retak, casing terkelupas. Aku membawanya hanya karena adik perempuan aku, Nisa, memintaku menyimpannya sementara. Katanya ada beberapa foto dan kontak penting yang ia butuhkan nanti. Aku setuju, tanpa tahu benda itu akan menjadi penyebab aku tidak bisa tidur selama berminggu-minggu. Pukul 11 malam saat hujan belum mereda, ponsel ayah yang kusimpan di meja tiba-tiba bergetar. Padahal ponsel itu mati. Baterai sudah lepas, aku yakin karena aku menyimpannya terpisah di laci. Tapi ponsel itu menyala. Layarnya berkedip redup seperti lampu yang hampir padam. Ada satu pesan masuk dari ayah. Aku langsung membeku. Aku tahu ini tidak lucu. Nomor ponsel ayah sudah diblokir operator setelah kematiannya. SIM card sudah kupotong. Dengan tangan gemetar, aku buka pesannya. Raka, jangan masuk ke kamarku. Aku membanting ponsel itu ke lantai. Jantungku berdetak secepat detik jam yang panik. Ini pasti error, glitch elektronik, sesuatu yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Tapi ayah memang punya satu ruangan yang ia larang siapapun masuki. Ruangan kecil di belakang dapur selalu terkunci dengan aroma kayu lembab dan udara dingin yang tidak wajar. Aku mencoba tidur, berusaha mengabaikan pesan tadi. Namun tepat jam 01.03 ponsel ayah kembali berbunyi. Kali ini telepon. Nama di layar ayah. Suara deringnya tidak normal, serak, seperti kaset yang rusak. Aku hampir tidak berani menjawab, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutanku. Dengan napas tertahan, aku tekan tombol hijau. Hello? Hening panjang. Lalu terdengar suara, napas berat. Bukan napas manusia yang normal, lebih seperti seseorang yang mencoba berbicara dari dalam air. Raka. Suaranya parau, dalam dan seperti bergema jauh dari tempat yang tidak seharusnya. Aku menutup telepon dan melempar ponsel itu keluar kamar. Aku tidak bisa tidur sampai pagi. Besoknya, setelah matahari terbit, aku mencoba berpikir logis. Mungkin ponsel ayah terkena kelembapan, korslet atau memori internal error. Aku mengambilnya kembali. Ponselnya mati sepenuhnya, layar hitam, tidak bisa dinyalakan meski kupasang baterai. Tapi satu hal menarik perhatianku. Galeri foto menampilkan ikon berjumlah 1, padahal semalam kosong. Saat kubuka ada satu foto baru. Foto itu memperlihatkan ruang belakang rumah ayah, ruang terlarang yang tidak pernah kubuka. Dan di depan pintunya berdiri sosok yang menyerupai ayahku. Namun wajahnya buram seperti lelehan cat hitam. Di bawah foto itu tertulis tanggal 3 hari setelah ayah meninggal. Aku mulai gemetar. Siapa yang mengambil foto ini? Siapa yang ada di rumah ayah setelah dia meninggal? Atau apa? Aku memutuskan kembali ke rumah ayah. Entah kenapa ada sesuatu yang terasa seperti memanggil. Rumah itu sunyi, debu menutupi hampir semua permukaan. Udara dingin menusuk kulit padahal siang panas. Ketika aku berjalan ke belakang ke arah ruangan terlarang itu, ponsel ayah kembali bergetar. Satu pesan baru, jangan buka, dia belum pergi. Aku membeku, tapi aku terus berjalan.
Kunci pintu ruangan itu sudah tidak ada. Pintu kayunya sedikit menganga. Di sela-selanya keluar bau apek bercampur sesuatu yang menyerupai daging busuk. Dengan tangan bergetar, aku mendorong pintu itu. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya matahari tipis yang menembus celah-celah dinding. Di dalamnya hanya ada satu meja kayu dan tumpukan buku catatan. Tidak ada yang aneh kecuali satu hal. Di tengah ruangan berdiri kursi roda tua, dan di atasnya terdapat bekas ikatan kain, seolah seseorang pernah ditahan di situ. Jantungku mulai terasa berat. Aku memeriksa catatan-catatan ayah, sebagian besar berisi tulisan terburu-buru, tinta bleber, dan halaman terlipat. Satu catatan membuat bulu kuduku meremang. Dia masih di sini, dia menggunakan suaraku, jangan biarkan dia keluar. Aku menutup buku itu, napasku memburu. Siapa dia? Apa yang ayah tahan di ruangan ini? Tiba-tiba ponsel di kantongku berdering lagi. Kali ini tanpa nama kontak, hanya tulisan "buka lewat bawah meja". Di bawah meja itu ada kotak kayu tua terkunci gembok kecil. Entah mengapa kunci gembok dibiarkan tergantung. Aku membukanya. Isinya foto-foto keluargaku, rekaman kaset tua, dan sebuah ponsel usang yang sama persis dengan ponsel ayah. Aku terdiam. Jika ini ponsel ayah yang asli, lalu ponsel yang kubawa pulang itu apa? Ketika aku menyentuh ponsel lama itu, semua lampu rumah padam, udara menjadi dingin tidak wajar. Dan sesuatu mulai terdengar dari sudut ruangan. Suara langkah, lambat, berat menyeret. Aku memutar tubuh. Di sudut ruangan yang gelap terlihat siluet seseorang berdiri, tubuhnya tinggi, namun kepalanya miring tidak normal. Kemudian suara itu keluar, pelan, pecah, dan familiar. "Bra, Kak?" Suara itu bukan suara ayah. Walaupun mirip, ada sesuatu yang salah, terlalu berat, terlalu dalam, seperti suara dari rongga dada yang kosong. Aku berlari keluar ruangan, menutup pintunya. Napasku terpangkas oleh teriakan yang datang dari balik pintu. "Ra, Aka, jangan bawa dia keluar." Suara lain muncul, lebih melolong, lebih liar, seperti suara seseorang yang dipaksa memakai pita suara manusia. Aku kabur ke ruang tamu. Ponsel ayah yang kubawa dari rumah menyala kembali sendiri, layar berkedip. Ada satu pesan masuk dari nomor yang tidak terdaftar. Bukan aku, jangan percaya suaranya. Lalu ponsel itu menunjukkan live kamera otomatis. Kameranya mengarah ke pintu ruangan terlarang di belakangku. Pintunya perlahan terbuka sendiri, dan dari kegelapan sosok itu merangkak keluar. Dengan gerakan patah-patah seperti tulang yang tidak tersambung sempurna, wajahnya semakin terlihat. Hanya kulit pucat yang melekat pada tulang tengkorak. Tidak ada mata. Mulutnya robek terlalu lebar. Namun dari mulut itu keluar suara ayahku. "Anakku." Aku lari keluar rumah, meninggalkan semuanya. Hujan kembali turun seperti malam pertama aku menerima pesan itu. Aku terus berlari tanpa menoleh, namun di belakangku terdengar suara langkah-langkah basah yang semakin cepat. Ketika aku hampir mencapai pagar depan, ponsel ayah berbunyi lagi. Kali ini video call otomatis. Layarnya menampilkan punggungku. Seseorang atau sesuatu merekam dari belakang. Perlahan kamera bergerak menyorot ke kiri. Aku, dan di sebelahku, tepat di samping wajahku, terlihat kepala pucat tanpa mata itu mendekat, membuka mulutnya perlahan seolah ingin berbisik sesuatu. Aku membuang ponsel itu ke tanah dan terus berlari sampai aku tidak mendengar langkah-langkah itu lagi. Sudah 2 minggu sejak kejadian itu. Aku pindah tempat tinggal, tidak pernah kembali ke rumah ayah. Tapi setiap malam, ada satu hal yang tetap terjadi. Teleponku berdering. Tidak ada nama kontak.
Hanya satu teks di layar, "Buka pintu, ayah pulang." Dan ketika aku mengintip dari jendela, selalu ada seseorang berdiri di depan rumah. Tinggi, kurus, kepala miring, diam, menunggu